Hai Sobat Muda STIMIK Akakom Yogyakarta, kembali lagi bersama kami di Bincang STIMIK Akakom. Masih seperti biasanya bersama Ibu Aresta Damayanti. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Ya, bertemu lagi Iya, dengan saya dan Kak Isti Yuda. iya. Saya biasa dipanggil kakak, Bu. Nggak biasa dipanggil ibu. Oh, masih muda ya. Iya, oke. Di sini kita nanti mau Q&A tentang apa aja sih Bu nanti tuh kira-kira? Kalau hari ini kita fokuskan mengenai program Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Jadi nanti seputar apa saja permasalahan yang muncul di saat pendaftaran untuk program KIPK kuliah ini nanti kita akan bahas di sini begitu ya. Jadi Oke. mungkin nanti top 10 question lah ya. Ya. Jadi 10 pertanyaan terbanyak yang sering ditanyakan mengenai program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini. Oke, tapi nanti kayaknya 10 lebih dikit sih, Bu. Oh gitu, oke deh. Jadi Jangan ada banyak-banyak lebihnya, ya. iya. Ini nanti Karena lembur ternyata, ini ceritanya. karena ternyata masih banyak adik-adik calon mahasiswa yang masih bingung. Oke. Gitu. Oke, Ya. mungkin mau langsung untuk pertanyaan yang pertama Eh, atau mau memperkenalkan dulu KIPK itu apa dan berapa kuota yang kita miliki di STIMIK Akakom sendiri. Oke, jadi mungkin awalnya kegiatan ini adalah atau program ini adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan di tingkat perguruan tinggi gitu ya. Jadi nama programnya sendiri adalah Program Indonesia Pintar. Jadi dalam Program Indonesia Pintar ini ada yang namanya program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Karena KIP itu tidak hanya ada di jenjang kuliah, tapi juga di jenjang pendidikan sebelumnya ada. Tetapi kemudian karena amanat undang-undang itu mengamanatkan pemerintah untuk memperluas pendidikan di tingkat perguruan tinggi, sehingga kemudian Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek meluncurkan program KIPK kuliah ini sejak tahun 2020. Kalau sebelumnya itu dikenal dengan nama beasiswa bidik misi. Mungkin itu awalannya ya. Nah, untuk STMIK Akakom kita memiliki kuota sebanyak 85. Wah, Ya. lumayan Jadi banyak diberikan ya, Bu, 85 kursi untuk penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah di tahun 2021. Dan sebelum masuk di pertanyaan lagi nih Bu, apa aja sih jurusan yang disediakan oleh STIMIK Akakom dengan jalur KIPK ini sendiri? Oke, jadi kalau untuk program beasiswa KIPK kuliah ini ada program studi D3, Diploma 3, dengan jenjang Diploma 3 itu ada 2 program studi, yaitu Sistem Informasi Akuntansi dan Teknologi Komputer. Kemudian untuk jenjang S1 atau Sarjana ada program studi Sistem Informasi. Ya, nanti untuk kuotanya bisa dicek di laman KIP kuliahnya saja ya. Nanti akan kita seleksi berdasarkan pilihan prodi yang adik-adik semua nanti ajukan. Gitu. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Kita lanjut aja ya Bu ya, untuk masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon peserta KIPK, khususnya di STIMIK Akakom Yogyakarta. Yang pertama, gimana cara mendaftar KIPK sih Kak? Oke, kalau untuk mendaftar itu sebenarnya bisa langsung masuk di laman kipkuliahkemdikbud.go.id ya. Jadi kipkuliahkemdikbud.go.id. Nanti di sana itu sudah ada semua penjelasan yang diinginkan sebenarnya. Syarat seperti apa, kemudian dokumennya apa saja itu sudah ada di situ. Jadi harus lebih rajin-rajin membaca sih ya sebenarnya supaya informasinya tidak tertinggal. Dan untuk memudahkan kita juga membuat link pendaftaran ya di bit.ly/KIPK _K_Akakom 21 gitu ya. Nanti ditampilkan lagi di definisi ya, di deskripsi recording ini. Nah, nanti setelah masuk ke laman atau link tersebut nanti bisa cari jalur seleksi PTS Mandiri lalu dipilih STMIK Akakom ya. Nanti seleksi administrasinya dilakukan oleh tim STMIK Akakom gitu. Oke. Mungkin sudah cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cuman karena sepertinya ini jawabannya akan panjang ini. Nah, kita persilakan buat teman-teman atau adik-adik untuk menyiapkan kertas atau bisa dicatat di HP juga. Oke, pertanyaannya yaitu syarat dokumennya tuh apa aja sih Kak? Syarat dokumennya itu cukup banyak ya. Jadi
sebaiknya itu dipersiapkan tidak mepet waktu sih ya. Jadi dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya memang sudah berniat untuk mengikuti program ini, itu harus menyediakan waktu ya lumayan untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya. Jadi nanti ada kartu peserta KIP yang bisa dicetak langsung di laman KIP Kuliah kemdikbud.go.id, kemudian formulir peserta KIP kuliah yang kemudian juga dicetak dari laman tersebut, dan ada raport ya, raport semester 1 sampai 6. Jangan lupa itu harus dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian ijazah yang juga dilegalisir oleh kepala sekolah. Kalau misalnya belum dikeluarkan ijazah, bisa menggunakan surat keterangan lulus atau SKL. Nah, ada lagi persyaratan mengenai prestasi, tetapi itu opsional ya. Ya. Jadi kalau yang merasa memiliki prestasi di waktu sekolah dulu bisa melampirkan. Nah, untuk Kartu Indonesia Pintar itu bisa salah satu ya, jadi bisa menggunakan Kartu Indonesia Pintar atau menggunakan kartu peserta program Keluarga Harapan atau kartu keluarga sejahtera atau bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu ya. Jadi pilihannya salah satu gitu ya, tidak usah dilampirkan semua. Jadi salah satu tersebut bisa dilampirkan. Kemudian surat keterangan layak sebagai penerima KIP dari PTS. Jadi nanti dokumennya sudah disediakan oleh PTS-nya atau kampusnya. Kemudian surat keterangan penghasilan orang tua, screenshot atau print out keterangan status DTKS ya. Kemudian kartu keluarga, foto keluarga di depan rumah dan foto rumah tempat tinggalnya itu nanti tampak depan ruang tamu dan dapur ya. Jangan lupa nanti tetap ada foto keluarga gitu ya. Ini keluarga pasti. Keluarga bahagia gitu ceritanya ya. Kemudian rekening listrik bulan terakhir dan juga bukti pembayaran pajak bumi bangunan gitu ya. Ya mungkin nanti saya mau nambahin dikit aja deh Bu. Ya. Kalau untuk foto rumah dan foto keluarga ketika mengirim berkas hard copy, kalau bisa yang berwarna. Oh, Karena nanti gitu. kalau hitam putih kita agak susah. Oh ini. iya nggak kelihatan ya. Iya. Nanti seperti foto 20 tahun sebelum tahun 2021 gitu ya. Oke, karena cukup banyak, nanti mungkin teman-teman bisa akses juga di laman PMB kami di pmb.alkom.ac.id. Nanti di situ ada link yang untuk beasiswa, sudah ada keterangannya berkas apa saja yang memang harus dikumpulkan gitu. Karena terlalu banyak ya Bu ya, jadi monggo disiapkan sejauh-jauh hari agar bisa mempersiapkannya dengan matang, karena banyak yang harus dilegalisir juga. Iya. Oke, pertanyaan Legalisir itu, mungkin saya tambahkan ya, legalisir itu yang diperlukan adalah sesuai dengan pejabat yang berwenang ya. Jangan tidak sesuai dengan pejabat yang berwenang. Jadi legalisir itu kamu fotokopi, kemudian nanti dokumen aslinya biasanya disertakan, nah itu yang kemudian ditunjukkan sebagai bukti untuk dilegalisirnya gitu. Jadi harus yang pejabat yang berwenang gitu ya. Mungkin kalau misalnya adik-adik yang baru lulus sekolah ini mungkin belum pernah legalisir, mungkin ya, belum legalisir jadi belum punya pengalaman. Nanti untuk yang di sekolah yang legalisir biasanya kepala sekolah gitu ya. Oke, lanjut ya Bu ya. Oke. Untuk yang ketiga, jika aku nggak punya KIPK bisa diganti apa aja ya Kak? Oke, kalau Anda atau adik-adik semua tidak punya kartu KIP gitu ya, atau kartu Indonesia Pintar, bisa menggunakan kartu dari program Keluarga Harapan atau kartu Keluarga Sejahtera atau menggunakan surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampunya ini nanti dikeluarkan oleh kelurahan. Nah, nanti syaratnya itu sebenarnya untuk pendapatan itu gabungan, pendapatan kotor gabungan orang tua. Itu jadi maksimal, Bapak dan Ibu ya Bu? Ya, Bapak dan Ibu misalnya punya penghasilan masing-masing ya, digabung itu maksimal 4 juta sebulan. Atau dari penghasilan gabungan tersebut dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang dibiayai gitu ya, di keluarga tersebut, itu jumlah pembagiannya itu tidak melebihi dari 750.000 per bulan gitu. Jadi misalnya contohnya gini, gajinya totalnya 7.500.000 ya, tapi anggota keluarga yang dibiayai ada 10. Nah, itu tetap bisa karena setelah dibagi ya jumlahnya menjadi 750.000 per bulan. Per bulan. Oke, mungkin kalau yang dinamakan tanggungan orang tua, tanggungan keluarga itu gimana ya Bu ya yang dimaksud? Apakah jika
nenekku nih ikut tinggal sama aku, apakah itu termasuk di tanggungan keluarga atau bukan? Nah, pertanyaannya, neneknya masuk di kartu keluarga enggak? Oke, berarti kalau Datanya. kalau enggak, Kalau tidak, berarti itu bukan tanggungan keluarga tersebut. mm-mm. Jadi, tanggungan keluarga itu adalah yang masuk di dalam data kartu keluarga. Ya, Oke. jadi biasanya di kartu keluarga itu kan ada kepala keluarganya siapa, Iya. nanti anggota keluarganya ada. Nah, itu yang masuk di dalam kartu keluarga itu adalah yang menjadi data tanggungan keluarga. Jadi misalnya kalau ada keluarga lain ikut di situ tetapi tidak masuk ke dalam KK, ya berarti tidak menjadi tanggungan keluarga tersebut. Oke, gitu. sepertinya sudah lumayan jelas. Kita lanjut lagi ya, Bu ya. Oke. Surat penghasilan orang tua bisa didapatkan di mana? Kalau surat keterangan penghasilan keluarga tergantung kalau misalnya dari perusahaan ya, pekerja formal yang ada perusahaan, ada institusinya, instansinya, nanti bisa mendapatkan dari perusahaannya atau instansinya. Tetapi kalau yang bekerja ya di non formal atau mungkin serabutan begitu ya, Iya. itu nanti bisa mendapatkan surat keterangan penghasilan dari kelurahan gitu ya. Jadi nanti Oke. dari pihak yang berwenang di kelurahan yang akan mengeluarkan surat keterangan tersebut. Oke, sudah jelas juga. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kelima. Kak, gimana caranya kita melihat apakah data kita terdaftar di DTKS atau tidak? Oke. Nah, sebenarnya Ibu ada beberapa teman-teman atau calon peserta KIPK tuh yang masih bingung. DTKS itu apa sih, Kak? DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi memang data itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, ya. Jadi data tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial itu berisi mengenai data-data memang keluarga-keluarga yang mengikuti program dari Kementerian Sosial. Nah, bagaimana cara melakukan pengecekannya? Itu nanti bisa masuk ke laman Kemensos dtks.kemensos.go.id ya. Jadi saya ulangi, bisa masuk ke laman atau ke web dtks.kemensos.go.id, kemudian bisa dimasukkan NIK atau nomor induk kependudukan milik kepala keluarganya. Jadi ya diinputkan saja nomor induk keluarga dari kepala keluarganya. Nanti akan muncul di situ apakah keluarga tersebut atau kepala keluarga tersebut menjadi peserta dari program-program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Karena sekarang kan karena dampak dari pandemi ini ya, banyak sekali program yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk pertanyaan yang keenam, Ibu, jika PBB gabung dengan keluarga yang lain, bagaimana solusinya? PBB itu sebenarnya mungkin banyak terjadi seperti itu ya. Jadi mungkin ada dua keluarga tinggal di dalam satu rumah gitu ya, dan otomatis kan PBB-nya pasti akan hanya dibayarkan satu saja. Nah, tetap menggunakan bukti pembayaran PBB tersebut, kemudian nanti disertai dengan surat keterangan mengenai PBB yang nanti formatnya sudah ada di perguruan tinggi. Iya. Nanti dari pihak STIMIKA Kakop sendiri akan menyediakan formnya ya, Bu ya? Iya, sudah ada. Gitu. Oke. Lanjut lagi di pertanyaan yang selanjutnya. Jika setelah mendaftar KIPK, terus kita tiba-tiba ganti kakak itu gimana? Ganti kakak ini gimana maksudnya? Orang tuanya ganti gitu? Mungkin tadinya ikut sama omnya, terus gitu. Akhirnya pindah jadi ikut ke orang tuanya lagi, atau bisa dari orang tuanya. Oh iya, dulu kan sering dilakukan seperti itu untuk mendaftar sekolah ya. Iya, misalnya untuk mendaftar sekolah, ya karena zonasi, jadi harus ikut keluarganya gitu. Nah, tetap bisa mendaftar, tetapi jangan lupa harus diupdate atau diperbaharui dengan data kakak yang paling baru gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu pada saat mendaftar itu masih ikut neneknya misalnya, kemudian selang beberapa waktu ternyata kembali lagi ke orang tuanya, ya harus diupdate dengan kondisi yang terbaru. Jadi ingat ya, program ini adalah peruntukannya harus sesuai dengan konsep atau prinsip dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi yang menerima itu hanya memang yang berhak menerima. Jadi kalau yang merasa memang tidak berhak untuk menerima, ya harus legowo ya, harus legowo untuk tidak mendaftar begitu ya. Kita berikan kesempatan kepada rekan-rekanmu, teman-temanmu yang memang harus mengikuti program ini atau memiliki kesempatan di program ini begitu. Oke. Kita lanjut lagi, Bu. Ini yang kadang sih bikin
bikin gregetan karena sebenarnya ini hal yang sangat-sangat apa ya, sudah biasa harusnya, tapi memang kalau untuk adik-adik yang baru saja lulus ini kayaknya hal yang baru banget. Tentang Kak, legalisir itu apa sih? Legalisir itu sebenarnya pengesahan dari dokumen, Iya. dari salinan dokumen. Jadi kita kan masih punya dokumen asli nih. Dan nggak mungkin kan Anda mengumpulkan dokumen asli gitu ya, karena ada kemungkinan bisa hilang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau nanti dikumpulkan bukti fisiknya atau bukti secara fisik dari data-data tersebut, nanti difotokopi, kemudian dilegalisir, artinya disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kalau rapot, ijazah, dan lain sebagainya, itu adalah kepala sekolah yang nanti Iya. akan melegalisir. Kalau Di tingkat- akte misalnya, itu nanti bisa ke Disdukcapil atau mungkin ke notaris ya. Tapi kalau Iya. notaris memang agak Berarti berbayar. kalau legalisir itu bukan fotokopian yang sudah dilegalisir terus Difotokopi dilegalisir lagi. lagi gitu ya Bu Oh ya? enggak, Nggak boleh ya? iya. Jadi legalisir itu dari dokumen asli, kemudian difotokopi, baru nanti dilegalisir cabang. Iya. Dan itu pun biasanya melegalisir kita harus melampirkan dokumen aslinya, gitu ya. Biasanya kalau untuk legalisir kita biasanya harus melampirkan dokumen aslinya. Iya, begitu. untuk legalitasnya juga ya Bu Iya, ya. heeh. Oke. Oh iya, tapi untuk bukti yang di-scan, yang akan di-scan, dikirimkan atau di-upload atau diunggah di laman, itu harus dokumen asli ya. Iya. Bukan dokumen legalisirnya. Yang perlu diingat, dokumen legalisir itu hanya untuk dokumen yang akan dikirimkan ke STMIK Akakom. Tetapi kalau untuk dokumen yang akan diunggah di laman KIPKA, itu adalah dokumen asli yang di-scan gitu ya. Scan-nya juga nggak boleh pakai HP ya Bu ya, harus Ya, scan. harus yang terbaca Iya. gitu ya, harus yang terbaca. Jadi begini, kita berbicaranya adalah nanti kalian semua akan menikmati beasiswa ini itu full ya, maksudnya full gratis apapun selama masa pendidikan kalian, entah itu 3 tahun, entah itu 4 tahun, dan nanti akan mendapatkan biaya hidup. Oh ya, tadi kita belum bicarakan ya, Iya. ada biaya hidup. Biaya hidupnya berapa? Biaya hidupnya lumayan loh, 1,1 ya, atau 1.100.000 rupiah, gitu ya. Jadi menurut saya sangat perlu kalau misalnya adik-adik semua itu ada usaha lebih lah gitu ya untuk memperoleh beasiswa ini gitu ya. Jadi istilahnya jangan sembarangan begitu ya. Kalau Iya. misalnya bisa dimaksimalkan untuk prosesnya ya dimaksimalkan saja begitu. Oke. Lanjut lagi nih Bu, tentang legalisir. Nah, dari berkas yang tadi banyak banget itu ternyata apa aja ya Bu yang harus dilegalisir? Sebenarnya tadi udah dijelasin juga Iya, ya, Bu, sebenarnya ya. sudah jelaskan. Agak lupa ya, tapi kalau tidak salah, ijazah itu dilegalisir, kemudian rapot dari semester 1 sampai semester 6 dilegalisir. Untuk kartu keluarga, saya kurang tahu. Kalau kartu keluarga nanti harus dilegalisir atau tidak, nanti bisa dicek ya. Sepertinya kartu keluarga tidak ya. Tapi yang pasti itu rapot semester 1 sampai 6 dilegalisir, fotokopi rapot ya dilegalisir, kemudian SKL ya, SKL atau ijazah ya. Kenapa bisa SKL bisa ijazah? Karena peserta KIP kuliah ini bisa berasal dari lulusan tahun ini atau 2 tahun sebelumnya ya. Iya, kalau Jadi bahasanya zaman sekarang tuh ini Bu, gap year. oh, gap year, malah baru tahu ya. Maksudnya gap year-nya 2 tahun gitu atau gimana? Mungkin. Oh gitu. Jadi ada gap year-nya nanti mulai dari angkatan 2019, 2020 dan 2021 yang bisa mendaftar. Nah, kalau yang angkatan sebelumnya yang sudah memiliki ijazah, nanti ijazahnya itu yang dilegalisir gitu. Oke, sudah cukup jelas dan lumayan panjang tadi penjelasannya dari Bu Aresta. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya tentang rekening listrik. Nah, Kak, ini dia rekening kalau listrik. aku nggak punya rekening listrik, pakainya token, bisa apa enggak? Terus gimana itu? Karena kan nggak ada struknya. Oh, oke. Karena tadi ada syarat untuk rekening listrik ya, bulan-bulan itu. Jadi nanti bisa menggunakan token listrik tersebut, kemudian meminta keterangan dari kantor PLN disertai dengan struk tokennya ya. Jadi untuk membuktikan kita bahwa memang menggunakan token listrik itu Iya. gitu. Oke, kita lanjut lagi Bu. Untuk yang pertanyaan ke-10, semoga tidak beranak lagi Bu, pertanyaannya. Kak, jika pindah jurusan atau mundur gimana?
Sistemnya sebenarnya tidak mengakomodasi untuk perpindahan Iya. jurusan gitu ya. Jadi dari sistem itu tidak mengakomodasi perpindahan jurusan. Karena dari sisi admin saja, jadi admin dari perguruan tinggi swasta itu tidak boleh memindahkan jurusan atau prodinya. Jadi diharapkan sebelum betul-betul mensubmit atau mendaftar, itu betul-betul diperhatikan prodinya dipilih sesuai dengan keinginannya. Kalau misalnya belum pas gitu ya, belum sesuai, bisa dikonsultasikan dengan kami begitu ya, Oke. disesuaikan dengan minatnya. Nah, kemudian untuk mengundurkan diri, sebenarnya memang tidak ada juga kamus mengundurkan diri ya, karena mengundurkan diri itu hanya diperbolehkan bagi yang sakit tapi sakitnya itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lah ya istilahnya gitu. Sudah nggak bisa kuliah, udah nggak bisa jalan, dan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Atau bahkan yang kemungkinan terakhir yaitu meninggal dunia gitu ya. Nah, sekarang tinggal pilihannya mau seperti apa. Kalau misalnya memang akan terus ya harus dibulatkan tekadnya harus untuk melanjutkan diniatin. pendidikan. Kalau tidak Masih tidak, setengah-setengah, mending kuotanya dikasih ke temennya diberikan yang ke emang orang lain benar-benar saja niat yang dan memang lebih membutuhkan gitu ya. Karena ini hanya one trip ya istilahnya, tidak ada jalan untuk kembali gitu. Jadi kalau misalnya mau mundurkan diri di tengah-tengah itu tidak bisa, karena sekolah pun juga nanti pasti akan terkena dampaknya. Ya terus terang nanti kita akan memberikan mungkin teguran begitu di sekolah jika misalnya memang ada peserta dari KIPKA yang kemudian mengundurkan diri, karena ini berkaitan dengan keuangan negara yang kami misalnya harus, dan mungkin peserta juga harus mengembalikan ke negara karena sudah menikmati fasilitas dari negara. Oke. Ibu, ternyata pertanyaan kita beranak. Oh begitu, ada ya. Ada dua lagi pertanyaan. Ini udah cicit ini guys. Oke, lanjut ya Bu ya. Oke. Kan tadi di list berkas ada SKUN, syarat untuk SKUN. Kalau misal saya nggak punya SKUN karena di tahun ini atau tahun kemarin itu nggak ada UN itu gimana? Ya pakai SKL saja. Surat keterangan lulus itu sudah cukup. Asal dilegalisir ya Bu. Iya, jelas. Karena tadi syaratnya memang harus legalisir ya. Karena memang tidak semuanya mengeluarkan nilai UN ya. Keponakan saya juga kemarin ternyata tidak ada SKUN-nya gitu, karena tidak ada UN-nya gitu. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir, Kak, kalau KIPK sendiri dan khususnya nanti di Alkakom, seleksinya itu cukup berkas saja, maksudnya administrasi, atau harus pakai tes juga? Atau mau tes gitu, mau tes lari-lari gitu ya, tes fisik gitu ya, seperti nanti tentara. wajib militer nanti. Wajib militer. Enggak ya, jadi kalau misalnya adik-adik semua sudah memenuhi syarat administrasi yang kita berikan atau pemerintah berikan, itu kita akan melakukan seleksi administrasi berdasarkan berkas yang dikirimkan dan juga disesuaikan dengan kuota yang kami miliki ya. Sekali lagi ingat, sebenarnya membatasi adalah kuotanya ya. Jadi kalau misalnya ada yang sama-sama berkasnya lengkap tapi ternyata kuotanya sudah lebih dulu terisi, ya mohon maaf mungkin tidak bisa kami terima. Jadi memang seleksinya hanya berdasarkan seleksi berkas atau administrasi saja, tidak ada tes yang lain gitu ya. Atau mungkin disuruh nyanyi gitu ya. Kalau mau tes tapi nggak apa-apa, nanti Oh kita boleh, siapkan ya, nanti siapa tahu bisa jadi penyanyi gitu ya, vokalis gitu. Jadi aku mencari bakat. Betul. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Mungkin bisa kita akhiri juga ya Ibu ya. Atau mungkin ada pesan dari Ibu untuk calon adik-adik? Pada intinya begini ya, jadi kalau misalnya memang program ini memang betul-betul ingin diikuti, silahkan persiapkan dokumen dan berkas sedini mungkin gitu ya, karena waktunya memang masih lumayan panjang, jadi jangan berleha-leha dulu, dilengkapi dulu syarat-syarat administrasinya, kemudian nanti kalau misalnya ada kekurangan di sana-sini masih bisa dilengkapi begitu ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, beasiswa ini diberikan kepada yang memang berhak ya, jadi kalau memang yang merasa tidak memiliki hak di program ini ya monggo nanti bisa diberikan kepada rekannya yang lain. Karena memang ini rebutan ya. Kuotanya memang terbatas juga. Oke. Itu aja ya Bu ya. Oke, nanti kita lanjut dengan Q&A yang lain ya. Baiklah kalau gitu, karena pertanyaannya juga sudah tadi sampai beranak. Iya, bercicit juga. Maka kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di bincang di hari-hari berikutnya.
nggak tahu nanti akan sama siapa ya Bu Iya, ya. Semoga betul. nanti ganti orang lagi. Jelas. Oke kalau gitu, bye semuanya. Salam sehat semuanya.